Bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia anugerah Tuhan. Beri salam kanan kiri saudara, katakan selamat Natal, selamat Natal. Semuanya beri salam kanan kiri, selamat Natal. Saya percaya ini anugerah yang luar biasa. Saya rasakan saudara hadirat Tuhan yang luar biasa saat kita memuji menyembah Tuhan. Saya tahu ada perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan nyatakan hadiratnya, sehingga Tuhan nyatakan karyanya. Tepuk tangannya untuk Tuhan, jangan setengah-setengah saudara. Kalau dia sudah berkenan, dia menyatakan hadiratnya, saya jamin dia akan berkarya luar biasa saudara. Jadi sungguh-sungguh saudara ikuti perayaan Natal dengan baik, sehingga setiap kita akan tangkap segala kasih karunia, segala anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Dan juga perayaan Natal sangat menyukakan hati Tuhan. Ya, kita akan ikuti reportase lebih dulu, saudara. Ya, waktu beberapa hari yang lalu, saudara, ya gereja kita diminta melayani di Solo Paragon. Ini Solo Paragon, saudara. Mereka mengundang tamunya Michael Panjaitan, tapi yang diminta untuk mengiringi acaranya, musiknya, ya semuanya dari gereja kita. Dan bersyukur banyak sekali yang hadir. Saudara lihat di atas juga semuanya. Saudara jadi berkat. Suasana sangat memberkati. Luar biasa. Ya dilanjutkan lagi ya. Saudara lalu ibadah Natal spesial penyerahan anak. Kemarin ada 2. Yang pertama Natal disertai penyerahan anak. Firman Tuhan mengajar bagaimana ya orang tua memelihara, mendidik saudara, merawat, memperjuangkan anak-anaknya dengan baik. Sehingga anak-anak bertumbuh saudara, mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya mantap, apalagi saudara kemarin sore saudara, saya lihat penuh sekali semua. Sekali lagi setiap Natal perayaan selalu penuh, tempat itu penuh, di bawah penuh, dan setiap ruang-ruang juga penuh saudara. Sama hari ini, tadi pagi juga sama saudara. Ya di sini penuh, di bawah penuh, ruang-ruang penuh. Saat ini juga saya berikan salam. Saudara selamat datang yang di sini. Tepuk tangan saudara. Juga selamat bagi saudara di bawah atau di ruang-ruang lain. Tuhan berkati semuanya. Iya, apalagi saudara baptisan air luar biasa. Tadi baptisan air 139 orang dibaptis. Saya ucapkan selamat bagi yang dibaptis, ya lahir baru dalam kelahiran Kristus, kelahiran Tuhan Yesus. Saudara juga mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara ya. Iya, lanjutkan lagi, apalagi saudara kunjungan Bapak Wali Kota saudara bersama Kapolres dan Dandim Surakarta saudara, semuanya datangnya pakai sepeda motor loh saudara. Iya, ini disambut Ibu Baca karena saya ada di mimbar saudara. Iya, setelah di mimbar saya sambut. Saudara juga sama, ya ini foto lalu memberi kata sambutan yang luar biasa sekali. Lalu kita doakan bersama-sama beliau supaya bisa jabat dengan baik dalam tuntunan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, maka akan melakukan pengabdian yang baik sehingga sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, jadi berkat bagi masyarakat dan kota tercinta saudara. Ya apalagi lanjut lagi, oh sudah habis, ada ya, oh masih apa ini, oh ya tutup tahun, saya lihatnya cuma jamnya. Jangan lupa 31 Desember ibadah crossover saudara. Jadi mulai 31 malam saudara jam 10 sampai ya tahun 2026 saudara. 1 tahun ada dalam hadirat Tuhan. 1 tahun bersama Tuhan saudara. Ya lewati tahun ini bersama Tuhan, masuk tahun yang baru bersama Tuhan. Tepuk tangannya meriah. Saya dorong saudara bisa ikut, akan jadi pengalaman yang luar biasa. Awali ya tahun 2026 bersama Tuhan. Ya itu luar biasa. Ya masih atau sudah? Video katanya ada video, tayangkan saja segera. Ini sambutan dari Pak
Kapolda saudara datang juga kemarin, saudara, dia berikan sambutan. Saya Kapolda Jawa Tengah mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2025 kepada seluruh Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah Surakarta. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa memenuhi hati keluarga dan pelayanan jemaat, serta memperkuat iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2026. Mari kita songsong tahun yang baru dengan semangat kebersamaan, persaudaraan, dan komitmen untuk terus menjaga toleransi, persatuan, dan kedamaian di kota Surakarta dan Jawa Tengah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap langkah dan karya pelayanan Jemaat GBI Keluarga Allah. Haleluya, saudara, sekali lagi beri tepuk tangan. Itu tadi sekilas reportase, saudara. Saya percayakan datangkan berkat yang luar biasa. Ini waktu beliau ada datang di gereja kita, saudara. Ya, bersama kita foto ini Kapolda, ini Kapolres, saudara. Ya, jadi kita bersyukur ya semua jalan dengan baik, dengan indah. Datangkan sukacita ilahi, tepuk tangan yang meriah. Sekarang kita mulai dengarkan firman Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan akan jadi berkat yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau tanya kepada saudara, siapa yang sekian lama saudara sudah menanti-nantikan firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Ada satu yang saudara doakan dan digenapi dalam hidup saudara. Apalagi saudara yang merasa sudah dapat rema, sudah dapat janji dari Tuhan, dan sungguh-sungguh itu digenapi. Siapa yang rindu seperti ini? Angkat tangan saudara. Ya, beri tepuk tangan. Karena hari ini firman Tuhan berikan firman, saudara, yang menjawab ini musim penggenapan, saudara. Kita bersyukur firman yang diberikan selalu bersifat rema, baik itu tema tahunan, baik itu tema bulanan, baik itu tema setiap minggu, juga tema untuk perayaan-perayaan. Hari ini ya Tuhan berikan tema musim penggenapan. Artinya saudara, firman Tuhan mulai saudara digenapi, saudara. Janji-janji Tuhan mulai digenapi, saudara. Inilah momen penggenapan sudah tiba, saudara. Momen janji-janji sudah diberikan. Maka saya dorong setiap saudara mulai imani doa-doa yang sudah sekian lama belum digenapi. Biar saudara hari ini sungguh-sungguh mendapatkan penggenapan dari doa-doa saudara. Biarlah saudara kesembuhan yang sudah saudara nantikan digenapi oleh Tuhan. Tentang pemulihan rumah tangga, doa saudara untuk pasangan hidup, untuk anak atau keturunan saudara, untuk pekerjaan, bahkan juga untuk keuangan saudara, ya, lalu juga untuk pelayanan. Saya percaya saudara tangkap, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Firman menjadi kenyataan, saudara. Habakuk 2 ayat 3 dalam terjemahan masa kini ditulis seperti ini, saudara. Catatlah itu, artinya ini penting. Catat. Sebab apa? Sekarang belum waktunya. Itu waktu diberitakan, itu waktu belum waktunya. Tetapi saat itu segera tiba. Segera tiba, saudara. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Sambut, saudara. Saya percaya tanggapan itu penting sekali. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Tergantung kitanya, saudara. Beranilah kita percaya, beranilah kita tangkap, beranikah kita taati firman Tuhan, perintah Tuhan, petunjuknya. Beranikah kita tinggalkan dosa, beranikah kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita ikuti pasti terjadi. Meskipun nampaknya masih lama, tetapi tunggu saja, saat itu pasti akan datang dan takkan ditunda lagi. Saudara, saya percaya itu luar biasa.
Dalam kehidupan kita akan sering mengalami dapat firman Tuhan, dapat rema Tuhan, dapat pewahyuan Tuhan, atau dapat janji dari Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, semua rema, semua firman, semua janji Tuhan seringkali ada waktunya menanti. Saudara, bukan janji langsung diterima. Kadang-kadang membutuhkan waktu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau waktunya Tuhan datang, maka akan menjadi indah. Maka akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Ada waktunya penantian, saudara. Bahkan juga seringkali ada waktunya saudara proses, saudara. Padahal Tuhan izinkan pergumulan, ada proses yang harus dilalui, saudara. Seperti bangsa Israel dapat janji tanah Kanaan, tanah perjanjian, saudara, nggak langsung dapatkan. Ada perjalanan, ada proses di padang gurun, ada pergumulan, saudara. Tapi yang terakhir, saudara ingat, ada waktunya digenapi. Sekalipun proses kadang-kadang bisa cepat, bisa lama. Sekalipun proses itu kadang-kadang berat. Tapi sekali lagi ada waktunya digenapi, saudara. Kita bisa lihat semualah, saudara. Kita bisa lihat kehidupan Daud misalnya. Ada waktunya dia diurapi oleh Samuel untuk nyatakan janji Tuhan. Dia dipilih, dia akan diangkat menjadi raja bagi umatnya. Ada waktunya dia dapat janji, tapi juga ada waktunya, saudara, menunggu janji itu, saudara. Menantikan janji itu menjadi kenyataan. Ada waktunya dia diproses, saudara. Oh, diiri, oh, dibenci oleh Saul, oh, akan dibantai oleh Saul, dikejar-kejar, alami proses kehidupan. Tapi sekali lagi ada waktunya, janji Tuhan digenapi. Mungkin saudara ada yang sedang alami, saudara, seperti bangsa Israel, seperti Daud, saudara, sudah pernah dapat janji dari firman, tangkap firman Tuhan, tapi belum terjadi, masih harus menunggu. Bahkan bukan menunggu biasa, ada dalam proses, ada dalam pergumulan, dan kadang-kadang sangat menyakitkan, dan kadang-kadang sangat berat sekali, saudara. Tapi ingat, ada waktunya digenapi. Dan saat ini Natal ini sedang diberikan, saatnya penantian, saudara, sudah tiba. Janji sudah tiba, penggenapan sudah datang, penggenapan sudah waktunya. Tepuk tangan yang sangat meriah. Saya beri satu lagi supaya saudara tangkap lebih jelas. Semuanya sama. Baik Musa, Yusuf lah, saudara, sudah diberi mimpi dia akan menjadi orang yang besar. Tidak langsung terjadi, butuh waktu, saudara. Ada waktunya menanti janji itu menjadi kenyataan, saudara. Bahkan dia juga mengalami proses, saudara, dalam kehidupannya, saudara. Begitu, tidak mudah sekali. Tapi sekali lagi, saudara, cepat atau lambat, ada waktunya digenapi, saudara. Dan waktu digenapi, sukacita luar biasa sekali. Saya doakan saudara yang sudah pernah dapat janji Tuhan, saudara yang sudah menantikan sekian lama, saudara yang sedang diproses, sudah melalui proses dalam kehidupan. Inilah saatnya masuk musim penggenapan janji Tuhan, masuk musim penggenapan. Saudara yang ada di bawah, saudara yang ada di balkon, saudara ada di ruangan-ruangan yang lain, ini waktunya digenapi. Saudara pegang, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya beri contoh satu lagi, bangsa Israel, saudara, ya, sampai satu kali ya lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh ya menyakiti hatinya Tuhan, sehingga diizinkan oleh Tuhan bangsa ini dicerai-beraikan, saudara. Oh, dicerai-beraikan sampai, saudara, ya tersebar di seluruh dunia, saudara, sampai nggak punya lagi tanah untuk negaranya atau bangsanya. 2000 tahun. Kalau saudara bisa lihat sejarah dimanapun, kalau sampai 100 tahun dicerai-beraikan, sampai saudara nggak punya tempat khusus, saudara, biasanya bangsa itu sudah hilang. 100 tahun, ya karena sudah berapa generasi, bahasanya sudah hilang, budaya sudah hilang, dan hilang selamanya. Tapi saudara, waktu diceraikan ada nubuatan,
ada janji dari Tuhan. Nanti akan ada waktunya bersemi lagi. Nanti akan waktunya disatukan kembali. Nanti akan waktunya berdiri kembali. Dan 2000 kemudian sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Sekalipun sudah lama, sangat lama dianggap sudah terlewatkan. Tapi sekali lagi janji Tuhan ya dan amin. Dan pasti digenapi. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Sudah lama sekalipun, sudah terlupakan sekalipun, saudara, sudah tidak mungkin sekalipun. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin ingatkan saudara, ya orang bisa lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Keadaan bisa tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Maka saya ajak tangkap saudara, percaya setiap kali dengan firman Tuhan, saudara tahu Tuhan sedang berbicara, jangan biasa-biasa saudara rugi, terlewatkan. Saudara sudah punya hati yang terbuka, saudara sudah punya hati yang lapar dan haus, saudara sudah punya hati menunggu perkataan Tuhan. Janji itu diucapkan, waktu diucapkan langsung tangkap saudara, langsung imani saudara, langsung ya deklarasikan. Taati firman Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya jamin kalau saudara tangkap janji Tuhan, saudara imani, saudara setia, saudara taati, saudara tinggalkan dosa, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya jamin janji itu pasti, janji itu pasti, janji itu pasti saudara. Dan karena Tuhan adalah Tuhan yang pasti. Lalu saya ingin juga ingatkan, Natal adalah momen di mana banyak terjadi penggenapan janji. Kita akan pelajari kisah-kisah Natal yang terjadi. Sebetulnya itu adalah kisah penggenapan janji yang daripada Tuhan. Saudara, Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki yang engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, perhatikan. Hal itu terjadi supaya apa? Supaya apa saudara? Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara dengar, ini hanya penggenapan. Waktu malaikat Tuhan datang pada Maria, beritakan, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang putra, engkau akan melahirkan anak Allah. Saudara, oh bagi Maria aja, enggak mungkin, mana mungkin diteguhkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sungguh-sungguh singkat cerita, akhirnya dia mengandung, akhirnya dia melahirkan sang Mesias. Semua yang terjadi itu adalah penggenapan janji Allah. Dikatakan di sini, saudara, itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Dulu sudah dinubuatkan, dulu sudah difirmankan, dulu sudah dijanjikan. Dan Natal itu penggenapan janji Tuhan. Sejak dari Adam dan Hawa, saudara, berbuat dosa, lalu mereka mengalami kehidupan yang hancur. Saudara, Tuhan mengasihi manusia. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan tetap memikirkan pemulihan terjadi. Lalu sekali lagi, sejak dari Adam dan Hawa sudah dinubuatkan, nanti akan lahir sang Mesias, sudah dijanjikan. Nanti akan ada juru selamat yang lahir, seorang perawan. Dia akan mengandung, dia akan melahirkan, sudah ditulis, sudah dijanjikan. Natal adalah penggenapan janji. Natal adalah penggenapan janji. Natal adalah penggenapan janji. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Ya itu, ya saudara bisa tangkap ini Natal juga sama. Saat firman Tuhan ya disampaikan, saat kita merayakan penggenapan janji Tuhan, ya 2000 tahun yang lalu ada banyak janji-janji Tuhan yang bisa saudara terima, yang juga saudara akan terima penggenapannya. Kita merayakan penggenapan janji daripada Tuhan tentang juru selamat. Saat kita merayakan Natal, itu merayakan penggenapan janji, maka akan banyak janji-janji yang lain juga akan saudara terima sebagai penggenapan dari Tuhan. Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Nah, itu terjadi, apalagi saudara, ayo yang keras 1, 2, 3. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir ku panggil anakku, saudara. Jadi sebelumnya juga sama, saudara, sudah dinubuatkan.
mereka besok akan menyingkir ke Mesir. Serta itu sekian lama mereka akan diajak balik lagi ke tanah perjanjian. Sudah dinubuatkan, sudah dikatakan, saudara. Dan saat Herodes ingin membunuh bayi Yesus, lalu Tuhan berkata pada Yusuf, diberikan petunjuk dari mimpinya. Engkau segera pergi, bawa istrimu, bawa anak ini menyingkir ke Mesir. Karena Herodes sedang berusaha membantai bayi-bayi. Dia sedang berusaha membantai bayi Yesus. Lalu juga Tuhan Yusuf segera bawa istrinya, bawa anaknya ke Mesir, saudara. Setelah sekian lama nanti balik lagi. Semua kalau saat itu bagi Yusuf mungkin nggak ngerti. Ini sedang ada masalah, lalu disuruh nyingkir ke Mesir. Tapi sebetulnya semua yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria itu sudah direncanakan Tuhan. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Itu hanya penggenapan saja janji Tuhan. Itu penggenapan saja firman yang sudah pernah disampaikan, digenapi. Saudara juga bisa kadang-kadang ngalami dalam kehidupan saudara. Dianiaya, ngalami ini dan itu. Sebetulnya semua itu perjalanan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, saudara nggak ngerti. Tapi sekali lagi, saudara, kisah-kisah Nata mengingatkan, Nata itu semua perjanjian Tuhan tentang Mesias sedang digenapi. Ada banyak yang akan digenapi. Masalah saudara, pergumulan saudara, doa saudara, janji Tuhan untuk saudara. Ini kesempatan luar biasa. Terima penggenapan, terima penggenapan, terima penggenapan, terima penggenapan, terima saudara. Saya percaya itu penting. Reaksi kita itu penting loh saudara. Saudara diam sama amin, amin itu beda. Di pemandangan Tuhan itu beda. Kalau saudara misalnya punya saudara jadi pengusaha ngomong mulai tahun depan ada surprise, ada bonus semua. Hanya diam saja, saudara nggak enak. Tapi hore gitu, senang saudara. Betul nggak? Saudara punya anak, ayo besok kita mulai beli kalau anak kecil tas baru atau apa yang besar, sebetulnya hore sama. Diam saja itu beda. Diam saja itu orang tua mikir, ini sebetulnya mau atau tidak ini? Kok rasanya seperti nggak butuh saja, saudara. Jadi yang memberi juga malas gitu, saudara. Hari ini kalau saudara, hore gitu Tuhan, puji Tuhan, Tuhan tergerak, pasti digenapi. Pasti itu mudah, lebih mudah menjadi kenyataan, saudara. Jadi banyak kisahnya penggenapan. Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Itu terjadi, saudara, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi terus saudara, kalau saudara bisa perhatikan semua kejadian waktu pulang, mereka pun akhirnya dari Mesir cari tempat tinggalnya di Nazaret. Itu gak kebetulan saudara, dari dulu sudah dinubuatkan, dari dulu sudah diberitakan, difirmankan nanti akan tinggal di Nazaret. Maka Yesus akan disebut orang Nazaret. Semua adalah cerita Nata, adalah penggenapan janji Tuhan, penggenapan nubuatan, penggenapan firman yang sudah pernah disampaikan. Amin, saudara. Cerita ini saya ingat satu kisah yang luar biasa tentang K.A. Wonogiri. Ada berita gembira yang pertama, besok pagi jam 1 siang. Kapan saudara? Besok pagi jam berapa? 1 siang, saudara. Pak Jo dan Bunita, saudara, itu akan adakan KKR Nata di K.A. Wonogiri, saudara. KKR Nata, Gereja Keluarga Allah Wonogiri, bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, saudara. Saya rasa ini luar biasa, akan jadi berkat yang besar bagi K.A. Wonogiri, juga kota Wonogiri. Kalau saudara bisa ikut hadir, saudara bisa ikut meriahkan, saudara bisa ikut diberkati, luar biasa. Kalau saudara punya teman, saudara punya keluarga di KA di Wonogiri, saudara beritahu saudara ada KKR,
Ada Nata, Pak Jonathan dan Bu Nita datang bersama-sama dari Kementerian Agama, akan jadi terang, akan jadi berkat luar biasa, saudara. Wah, saya percaya itu harga luar biasa. Sehingga mereka bisa datang, sehingga mereka juga bisa ikut diberkati. Katakan sebelah, kalau engkau bisa datang atau punya teman di Wonogiri, beritahu. Katakan saudara, sebelah saudara. Tapi bukan hanya itu, saudara. Kalau bagi saya ada satu yang luar biasa, yang ada kaitannya dengan firman Tuhan. Penggenapan. Ya, tepuk tangan ya. Berkenaan dengan SGL-nya Wonogiri sekarang. Baru saja, saudara. Dia jabat SGL mungkin dalam bulan ini, mungkin baru saja jabat, saudara. Lalu Januari ada itu, saya percaya itu penggenapan. Kenapa, saudara? Namanya Pak Bambang, saudara. Lah ini, saudara. Dia dulu pertama, saudara, jemaat KA Klaten, saudara. Tapi dia berat sekali hidupnya, saudara. Untuk biaya hidupnya nggak cukup. Dia berjuang tetap nggak bisa, nggak cukup. Lalu dia merantau bersama istrinya di Kalimantan, saudara. Di luar pulau, supaya bisa dapat penghasilan yang lebih baik. Tapi tetap saja, sama saja. Di sana tetap kekurangan, berat sekali, saudara. Lalu singkat cerita pulang lagi ke Klaten, saudara. Terus bergumul, belum dapat jalan keluar. Lalu dia merasa tergerak, saudara, atau digerakkan Tuhan. Ke Wonogiri. Jadi dia pindah ke Wonogiri, saudara. Sementara dia di Wonogiri, pindah Wonogiri, berjuang, berusaha. Satu hari, ya jam 9 malam Tuhan itu berkata, pergi ke Solo, ke Pondok Daud gitu, saudara. Pergi ke Solo, ke Pondok Daud gitu, saudara. Jadi malam-malam jam 9 itu dari Wonogiri naik sepeda motor hujan-hujan, saudara. Itu ke Solo. Untuk apa? Ke Pondok Daud. Untuk cari Tuhan. Untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, saudara. Luar biasa. Dia berkata, waktu di Pondok Daud, hadirat Tuhan luar biasa. Dia sampai, saudara, masuk hadirat Tuhan. Dia nggak minta apapun, dia justru menyembah Tuhan, dia justru memuliakan Tuhan sampai lupa waktu, saudara. Sudah jam 11 lebih, hampir jam 12, istrinya yang ingatkan, sudah malam loh, 11 lebih loh, hampir jam 12 loh, ayo pulang, saudara. Dan akhirnya mereka pulang. Pak Bambang berkata, aku pulang, rohku menyala-nyala, ada damai, aku tahu ada janji Tuhan, sesuatu yang luar biasa sedang dilakukan. Janji Tuhan, rencana Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupannya. Ada perkenanan, saudara. Ada damai, saudara. Ada rema bagi dia, gitu, saudara. Lalu dia pulang dengan senang. Gak lama kemudian ada pengusaha properti, saudara, yang ngajak dia bergabung untuk jadi bagian marketing. Dia bergabung. Gak lama pemiliknya sudah nggak tertarik lagi properti, dioper dia, saudara. Jadi dia, selain dapat pekerjaan, sekarang malah dioper, saudara. Jadi usaha properti itu jadi milik dia, saudara. Dia membuat PT, saudara. Lalu dia mulai kerjakan, saudara. Berkati Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Janji Tuhan mulai digenapi pada dia. Terus diberkati, dari nggak punya apa-apa, akhirnya punya rumah, akhirnya punya kantor, akhirnya punya mobil, saudara. Dan akhirnya terus maju, tambah lagi. Dan hebatnya, tepuk tangannya boleh. Dan hebatnya apa? Makin diberkati, makin cinta Tuhan. Ada banyak orang dah diberkati malah lupa dengan Tuhan. Sibuk apa? Ini macam-macam. Makin diberkati, makin cinta Tuhan. Waktu Wonogiri mulai mau bangun, saudara, gedung, saudara, dia digerakkan oleh Tuhan. Engkau yang ambil alih biayanya. Lalu dia datang, dia nyatakan, Pak, ini bagianku saja, aku siap. Semua biayai, jemaat juga boleh. Tapi dia sendiri sudah ambil alih. Pokok dia yang ambil alih pembiayaan, saudara. Terus, saudara, lalu cita-cita dia mulai bangun. Saudara, sekarang seperti itu loh, saudara. Itu bulan Oktober, waktu September, waktu saya sana September atau Oktober, saudara. Saudara lihat 2 lantai besar sekali. Waktu saya di sana saya kagum, gereja kita yang di sebelah kanannya itu, saudara. Ini gedung yang baru, saudara.
Iya, waktu saya masuk di sana juga, saudara, gedungnya besar. Lalu tiba-tiba itu saya merasa ada sesuatu loh. Saya tanya dengan mereka yang ada di situ, di Wonogiri ada enggak gedung sebesar ini? Maksudnya gedung gereja ya, bukan gedung pertemuan ya saudara. Mereka merasa enggak lihat itu Pak. Mungkin enggak ada yang punya gedung gereja sebesar ini. Maka tiba-tiba roh saya ya terasa ini akan menjadi gedung gereja terbesar di Wonogiri. Luar biasa. Dan saya percaya itu kan September, Oktober. Dan tiba-tiba besok Pak Jo dan Bu Nita di sana ada KKR, ada Natalan. Salah satu penggenapan. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ajak saudara tangkap saudara. Natal penuh dengan penggenapan. Penggenapan. Apa yang terjadi? Penggenapan. Apa yang sedang dilakukan? Itu penggenapan. Tangkap saudara. Berita penggenapan. Doa saudara digenapi. Oh janji Tuhan untuk saudara digenapi. Oh segala sesuatu yang digumul digenapi. Berani ambil langkah dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Selama saya mengembalakan jemaat, saya lihat orang-orang yang mengalami luar biasa penggenapan janji-janji Tuhan. Ada yang mengalami penggenapan kesembuhan ilahi. Ada yang mengalami penggenapan pemulihan rumah tangga dan macam-macam saudara. Tiba-tiba saya ingat ada satu loh saudara. Anaknya saudara, ada saudara tahu ya, ada orang yang sampai dibawa di Kamboja, masih enggak? Tiba-tiba ternyata itu masuk sindikat yang luar biasa sekali. Kadang-kadang organ tubuhnya diambil, betul enggak saudara? Seorang ibu datang itu, wah Pak doakan. Gimana ini anak saya? Tujuannya adalah cari kerja di luar negeri. Enggak tahu, tertipu oleh sindikat seperti ini. Tolong Pak, itu kalau enggak dapat jalan keluar, itu bisa mati di sana. Itu organnya bisa diambil dan macam-macam. Saudara, doakan. Lalu dapat peneguhan, jangan takut. Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang akan bawa kembali saudara. Lalu terus berdoa, diimani. Pesan Tuhan ditaati, dilakukan. Dan saya bersyukur. Satu hari datang, dia berkata, bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah buka jalan. Anakku sudah bisa pulang ke Roma, ke Indonesia. Janji Tuhan digenapi. Itu banyak saudara. Yang tentang studi, tentang pekerjaan, tentang pelayanan, tentang keuangan. Sekali lagi saya lihat Tuhan itu nyata. Ada waktunya dapat janji, ada waktunya menanti, ada waktunya diproses luar biasa. Tapi ingat, ada waktunya penggenapan janji. Dan Natal adalah penggenapan janji. Tangkap, kita sedang merayakan penggenapan janji. Akan banyak sekali penggenapan janji diberikan. Terjadi. Pakailah perayaan ini untuk saudara menemukan penggenapan janji untuk saudara, untuk hidupmu, untuk kesehatanmu, untuk rumah tanggamu, untuk studi, untuk pernikahanmu saudara, untuk pelayananmu. Dan itu akan menjadi sukacita yang luar biasa. Nah sekarang rahasia masuk dalam musim penggenapan. Ini musim penggenapan. Bagaimana supaya saudara bisa mendapatkan penggenapan janji. Bukan hanya perayaan Natal, bukan hanya dengar firman tentang penggenapan, tapi saudara bisa tangkap penggenapan, saudara bisa dapatkan penggenapan, saudara bisa alami penggenapan nyata dalam kehidupan saudara. Kita baca Lukas 2 ayat 25 sampai 30. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Katakan siapa saudara? Simeon itu seorang yang benar dan saleh, saudara. Jadi sekali lagi hidupnya harus benar ya saudara. Jangan terus hidup dalam dosa. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, hari ini juga datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, janji tinggalkan dosa, hidup yang baik, hidup yang benar, saudara. Itu syarat saudara, ya, yang menantikan penghiburan bagi Israel.
Dia merindukan bangsanya mengalami penghiburan. Ada Mesias, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan bangsanya. Roh Kudus ada di atasnya. Dia, saudara, dikatakan seperti Daud, Roh Kudus turun atasnya, berkuasa atasnya, saudara. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus beri pernyataan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dia akan hidup terus sampai dia bisa melihat dengan matanya. Sebelum mati dia akan bisa melihat Mesias sungguh-sungguh sudah datang. Penggenapan janji sungguh datang. Mesias dilahirkan dan sungguh-sungguh dia bisa melihat Mesias sebelum dia meninggal dunia, saudara. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Satu hari dibawa oleh Roh Kudus ke bait Allah. Bait Allah, datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya yang melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sesuai firman yang sudah ditulis, yang sudah dinyatakan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab sudah digenapi janji Tuhan. Apa yang dinyatakan, dia akan melihat. Sebelum dia mati, dia sudah melihat sendiri. Secara mata jasmani, dia sudah mengalami sendiri. Dan luar biasa. Di sini saudara juga temukan lagi seorang yang bernama Simeon. Dalam kisah Nata, dia juga mengalami penggenapan janji Tuhan. Janjinya Tuhan, dia itu akan sungguh-sungguh bisa melihat, ya, menyaksikan Mesias lahir, saudara. Dan ternyata sungguh-sungguh dia dapat janji itu. Dia mengalami penggenapan janji. Itu jadi sukacita luar biasa. Setelah dia alami, baru dia berkata, sekarang Tuhan, boleh aku pulang ya ke surga karena aku sudah melihat penggenapan janji. Hatiku bersukacita, hatiku bergembira. Ya, luar biasa sekali. Nah, kita akan belajar kenapa Simeon ini bisa mendapatkan penggenapan janji yang daripada Tuhan menjadi kenyataan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan, ajari aku. Ya Tuhan, ajari aku. Yang pertama, iman yang tetap menyala di tengah penantian. Imannya tetap menyala di tengah penantian. Itu penting sekali. Ada orang dapat janji, menantikan janji Tuhan. Karena mungkin sekian lama belum menjadi kenyataan, imannya mulai pudar. Imannya mulai lemah. Dan akhirnya imannya sudah hancur. Kalau imannya sudah pudar, imannya sudah nggak ada, saudara nggak akan bisa ngalami. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Jangan kehilangan iman. Yesus berkata, kalau aku datang lagi ke bumi, dapatkan iman. Karena iman itu dasar keselamatan. Iman itu dasar dari semua yang kita harapkan. Jangan sampai iman saudara kendor. Jangan sampai iman saudara pudar terhadap janji Tuhan. Iman saudara tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala. Iman saudara tetap menyala. Saudara masih ingat Abraham? Saudara masih ingat Abraham dapat janji nanti keturunannya jadi bangsa yang besar, saudara. Tapi karena sekian lama belum menjadi kenyataan, imannya lemah, imannya pudar. Tuhan datang, Abraham, aku akan berkati engkau luar biasa. Abraham berkata apa? Untuk apa diberkati? Aku sudah tua, istriku mandul, sebentar lagi kami akan mati tanpa anak. Berkat banyak juga enggak ada gunanya. Nanti hanya untuk hambaku saja. Saat itu kalau saudara bisa tahu, imannya Abraham sudah lemah. Bahkan sudah pudar. Dia sudah tidak mengharapkan lagi. Dia sudah tidak mengimaninya lagi. Tuhan angkat tangannya, bawa keluar dari tendanya. Lihat bintang di langit. Seperti itu nanti banyaknya keturunanmu. Coba belajar hitung. Coba imajinasikan.
Coba bayangkan, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Dia mulai melihat, dia mulai membayangkan, dia mulai merenungkan, dia mulai mengimajinasikan. Seperti itu banyaknya keturunanku. Dan Alkitab berkata, makin dia membayangkan, makin dia mengimajinasikan, imannya makin bangkit, imannya makin bangkit. Akhirnya imannya percaya lagi. Tuhan sengaja membangkitkan imannya. Saudara, sebab kalau imannya sudah hilang, pengharapannya hilang. Gak ada lagi kuasa, gak bisa dapat lagi. Keselamatan aja gak bisa, semuanya aja gak bisa, saudara. Hari ini sama, mungkin ada yang sudah pudar dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini sebetulnya sedang mengingatkan saudara, ayo menyala lagi, ayo tangkap lagi, ayo bangkit lagi. Katakan, Tuhan ampuni kalau imanku sempat pudar. Belajar lagi, tangkap lagi bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tidak tergantung sudah lama, tidak tergantung mungkin atau tidak mungkin, tidak tergantung keadaan. Sebab kita punya Tuhan yang berkuasa, yang melakukan segala sesuatunya, yang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya, tidak pernah lalai. Janji itu akan menjadi kenyataan. Betul saudara? Alkitab lalu ditulis, saudara, sejak saat itu sekalipun tidak ada dasar percaya, Abraham tetap percaya, nggak ada dasar percaya, tetap percaya. Isinya mandul, nggak bisa, tetap percaya. Sudah tua, saudara, tetap percaya. Sudah nggak mungkin, tetap percaya. Bahkan dikatakan lagi, dia terus menguatkan imannya, sampai satu hari digenapi. Saudara belajar seperti itulah. Menimba rahasia Abraham terima itu seperti, jangan sampai pudar imanmu. Simeon coba ya, dia sudah lanjut umur, saudara. Dia terima itu sudah lama. Kalau sampai imannya pudar, dia sudah enggak ke bait Allah lagi. Betul saudara? Dia sudah enggak nantikan lagi, yang enggak ada jawaban doa lagi, hilang. Bukan karena Tuhan tidak genapi janjinya, tapi dia yang sudah enggak percaya dengan janji Tuhan. Dia yang meninggalkan janji Tuhan, dia yang membuang janji Tuhan. Saya bersyukur Simeon tetap pegang janji Tuhan, imannya tetap menyala-nyala untuk menantikan janji Tuhan dengan percaya. Saudara, dia pegang terus, ya, satu kali menjadi kenyataan. Saya doakan setiap saudara sama seperti Simeon, seperti Abraham. Bahkan saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tetap percaya. Bahkan terus kuatkan imanmu, kuatkan imanmu, kuatkan imanmu, kuatkan imanmu. Dengarkan firman Tuhan, jangan dengarkan semua yang negatif yang membuat saudara ragu-ragu. Dengarkan perkataan iman sehingga imanmu akan terus teguh di dalam Tuhan. Khususnya hari ini, saudara dengar seperti Abraham, tunjukkan bintang di langit. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti. Amin saudara. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi berulang-ulang dikatakan Roh Kudus ada atasnya. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 27a berkata, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun Simeon, Roh Kudus yang menemukannya, Roh Kudus yang memberikan janji dalam hatinya, Roh Kudus yang beri pengurapan, kekuatan, Roh Kudus yang membawa dia ketemu sungguh-sungguh sampai di bait Allah. Saat itu pas Yusuf Maria sedang datang juga di bait Allah dan dapat satu kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya terus ajak saudara belajar apa yang Tuhan lakukan di gereja kita. Itu salah satu yang terpenting yang saya paling syukuri. Tuhan tuntun gereja kita itu sangat nyata. Semuanya sejak awal berdiri. Sejak saya dipanggil melayani, sejak terus ya pertumbuhannya dari rumah saya sampai di depan ya Ademayam, sampai gedung Beskop dirubah jadi gedung gereja, sampai gedung ini, sampai pusat pergerakan Roh Kudus global, saudara. Selalu dalam tuntunan, selalu dalam pertolongan, selalu dalam anugerah. Ada saatnya dapat janji, ada waktunya mengalami proses pergumulan, ada saatnya menanti-nantikan. Tapi dengar, ada saatnya penggenapan janji digenapi oleh Tuhan, digenapi oleh Tuhan. Kita tahu segera digenapi. Sementara kita
kita merayakan Natal, merayakan penggenapan Tuhan, kita imani segera saudara akan menjadi kenyataan. Amin. Ibadah Yesus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus semua. Saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan. Amin saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian yang saya percaya Tuhan sedang teguhkan saudara, yang luar biasa. Dikeluarkan saja saudara, ya, karena seorang yang istrinya kena kanker, ya, stadium 4 dan sudah di kemo, sudah parah sekali, sampai saudara kurus kering, sampai seolah sudah gak ada harapan. Tapi saudara terima janji Tuhan, tangkap janji Tuhan, hanya mengalami. Saudara kenal mungkin, tadi datang, dalam kebaktian datang, saya malah suruh dia naik di atas mimbar sekalian saudara, untuk nyatakan. Tapi ini saya bacakan saja kesaksian dari dia saudara. Shalom Pak Obaja, setelah kemarin mengikuti ibadah di mana Pak Obaja menyampaikan tentang mujizat di hari Natal. Saya sedang khotbahkan mujizat di hari Natal. Tuhan mengingatkan saya untuk bersaksi, ya, tentang bagaimana Tuhan telah menyatakan kuasanya, ya, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dia dengar firman, dia diingatkan, ayo bersaksi gitu saudara. Iya, semua ini berawal dari tahun 2019 ketika istri saya Mercy, ya, divonis dokter menderita tumor lambung yang telah menyebar ke hati dan sudah berada pada stadium 4. Bahkan saat itu dokter menyampaikan kepada saya bahwa usia istri saya diperkirakan hanya tinggal sekitar berapa? Sekitar 2 minggu. Saudara gimana ya? Kalau tiba-tiba istri sakit, bawa ke dokter, dokter sudah mau memvonis tinggal 2 minggu. Sudah menjalar kemana-mana. Karena saudara, Desember 2019 menjadi Natal yang sangat menyedihkan bagi kami. Ya, seharusnya kami bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saat itu kami justru berada di rumah sakit. Keadaan ini sungguh menjadi pukulan yang sangat berat, menakutkan dan melemahkan kami. Saya bertanya pada Tuhan, mengapa istri saya yang sangat takut dengan jarum suntik dan rumah sakit harus mengalami masalah yang begitu berat. Namun Tuhan berkata bahwa ini adalah bagian dari proses pendewasaan rohani yang harus dijalani istri saya secara pribadi bersama Tuhan. Selama menjalani proses pengobatan, ya, kemoterapi di Penang, saudara, istri saya mengalami banyak efek samping yang menyakitkan. Lanjutkan lagi. Berkali-kali ia berada dalam kondisi kritis, tetapi berkali-kali pula Tuhan menyatakan penyertaannya. Pada saat-saat berada di titik rendah, Tuhan selalu membalikkan keadaan. Sungguh benar bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Pada Natal tahun 2023, saya memohon kepada Tuhan agar pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2024, kami dapat merayakan Natal dengan sukacita. Dan saat itu saya merasakan perkenanan Tuhan. Ada damai, ada perkenanan, itu jawaban dari Tuhan. Saudara, ya, janji dari Tuhan bawa damai. Namun pada bulan Maret, saudara, saat kontrol rutin di Penang, hasil PET scan menunjukkan bahwa tumor telah menyebar hampir ke seluruh tubuh. Saudara, terjadi sebaliknya, malah nyebar seluruh tubuh, ke otak, leher, paru-paru, hati, sumsum tulang, dan rahim. Saudara, iya, lanjutkan lagi. Ya, kemoterapi yang dijalani sudah sangat berat dan menyakitkan. Rambut istri, ya, saya memutih dan hampir habis rontok. Ya, pencernaan terganggu. Tubuhnya menjadi sangat kurus hingga berat badannya hanya tersisa 33 kilo. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan bukan hanya tidak mampu mengatasi tumornya, tapi juga menguras dan merusak tubuhnya. Akhirnya dalam doa, mereka doa lagi, istri saya menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan meneguhkan hatinya, mulai bicara untuk mengambil keputusan menghentikan kemoterapi yang
pada akhir Mei 2024. Istri saya sudah tidak mau lagi, akhirnya nggak mau lagi minum obat. Padahal saat itu obat-obatnya yang ada sangat banyak hingga hampir 1 dus. Iya, saya bahkan sempat mencari informasi dokter atau siapapun yang mau membeli obat-obat tersebut. Bahkan ya bersedia menjualnya dengan harga 50%. Namun justru di saat penting kritis itulah tangan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Mujizat kesembuhan bagi istri saya. Kesehatannya berangsur-angsur pulih. Dan oleh kemurahan Tuhan pada bulan Natal tahun 2024 seluruh tubuhnya telah sembuh. Dengan kenaikan berat badan 15 kilo. Luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menjawab permohonan kami untuk merayakan Natal 24 dengan penuh sukacita. Tuhan telah memberikan anugerah kehidupan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun di dunia ini. Terima kasih Bapak Obaja yang telah dipakai Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya yang selalu meneguhkan kami. Kiranya Tuhan Yesus terus yang memakai Bapak Obaja lebih lagi dengan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara dengarkan. Kalau saudara takut lagi ya, kenapa saya saksikan? Itu penggenapan di waktu Natal. Dia sakit seperti itu, tadi saudara dengarkan ya. Waktu tahun 2023, makin parah malah nggak bisa merayakan Natal di rumah sakit. Dia doa, Tuhan tahun depan biar sudah bisa sembuh, tahun depan bisa Natalan di gereja. Betul? Tapi keadaan malah jadi berat. Tadi dikatakan ya bulan Maret dan berikutnya drop luar biasa, menjalar lebih luas lagi. Sampai tadi dikatakan hanya tinggal 2 minggu saudara. Tapi hebatnya waktu dia doa dengan Tuhan. Karena ya dia merasa diteguhkan tahun depan bisa merayakan Natal dengan baik. Dan akhirnya Tuhan malah teguhkan istrinya tadi. Sudah gak usah dilanjutkan kemoterapinya. Karena dia tubuhnya gak kuat. Saudara, ini karena rema ya. Yang gak dapat rema ikuti dokter ya. Jangan ngawur loh. Takutnya Pak baca ada saksian dulu langsung dibuang semua. Jangan saudara. Dokter dipakai Tuhan. Betul saudara. Tapi kalau rema itu lebih daripada semuanya saudara. Ya, tapi harus dicek dulu rema dari Tuhan atau tidak juga saudara. Dia tangkap, dia singkirkan, sudah nggak pakai itu saudara. Ternyata sejak itu pulih keadaannya, mulai pulih keadaannya, mulai sehat. Berat badannya saja tambah berapa ya tadi saya bayar? 15, ya saudara. Dan luar biasa. Dan sungguh tahun 2024 bisa merayakan Natal dengan sukacita, penggenapan di saat Natal. Mujizat di saat Natal. Lalu waktu Natal itu saudara, saya pas khotbah juga mujizat di saat Natal. Dia merasa tergerak dan dia merasa saudara ingin bersaksi membalas kebaikan Tuhan. Itu kesaksian ini ditulis 1 tahun yang lalu saudara. 1 tahun yang lalu. Tiba-tiba tadi pagi waktu saya mau nyampaikan firman kok setelah diingat ini saya telepon. Bisa enggak kesaksianmu tak saksikan? Semangat, puji Tuhan, semangat. Karena dia rindu supaya dia bisa bersaksi. Sudah 1 tahun ngirim kesaksian gak pernah saya tayangkan, terlupakan saudara. Tapi kembali kerinduannya yang ditunggu-tunggu. Ada waktu Natal digenapi. Tadi dia surprise, tiba-tiba disaksikan. Pas dia datang di jam 9 saudara. Saya ajak naik mimbar sekalian. Saudara dengar ya, apa yang kita dengarkan. Ada banyak penggenapan di saat Natal. Ada banyak penggenapan di saat Natal. Apa yang sedang saudara pergumulan saat dengar firman Tuhan, pasti saudara diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tolong kita. Sesuatu yang saudara imani, saudara pegang teguh lagi. Jangan izinkan imanmu goyah. Jangan izinkan imanmu pudar. Pegang sungguh-sungguh. Lalu sekali lagi tinggalkan dosa. Hidup yang baik seperti Simeon tadi. Kalau ada dosa diingatkan Tuhan. Saudara bertobat, mengaku dan tinggalkan dosa. Mulai berjalan dalam tuntunan Tuhan. Percaya, taat, lakukan firman. Yang diperintahkan dilakukan. Yang dilarang jangan dilakukan. Saya jamin firman Tuhan hari ini sama dengan firman Tuhan disampaikan pada Simeon. Sama firman Tuhan disampaikan kepada Abraham. Sama yang disampaikan pada dia. Waktu Natal, penggenapan janji Tuhan, penggenapan
doa-doa saudara, penggenapan kasih karunia. Tangkap sungguh-sungguh saudara. Saya percaya saat firman Tuhan diberitakan sama seperti tadi Abraham. Tergantung saudara. Tuhannya pasti. Tuhannya pasti. Pasti bisa. Dia Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Bisa. Amen. Apapun bisa. Memandul tetap bisa. Sudah tua tetap bisa. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dokter sudah berkata tinggal 2 minggu. Tetap saja tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa. Saudara bisa terima. Karena punya Tuhan yang bisa. Punya Tuhan yang bisa. Bangun imanmu. Bertobat sungguh-sungguh. Berjalan tuntunan Roh Kudus. Belajar mendekat pada Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan. Hari ini akan menjadi hari penggenapan. Penggenapan. Tangkap saudara. Rimanya penggenapan. Penggenapan. Aku punya Tuhan semua bangkit berdiri. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi ujikan dengan yakin. Ujikan dengan iman. Pada aku ini deklarasikan pada Tuhan. Deklarasikan iman saudara. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara pada Tuhan. Angkat tangan saudara pada Tuhan. Oh saudara hanya kepada Tuhan. Saudara berkata-kata. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Berkatalah kata pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang maha kuasa. Gak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Apa yang tidak bisa kami lakukan, semua gak bisa. Malaikat pun gak bisa. Tapi Engkau bisa. Engkau Tuhan yang maha kuasa Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang menggenapi janji. Firman-Mu pasti digenapi. Kebenaran firman-Mu pasti terjadi. Janji-janji-Mu pasti terjadi. Rema yang Kau berikan pasti terjadi. Petunjuk-Mu Roh Kudus pasti terjadi. Berkata-kata pada Tuhan. Kalau saudara merasa ada dosa dalam hidup saudara, diingatkan oleh Tuhan. Saudara menangis, minta ampun pada Tuhan. Mengaku pada Tuhan, Tuhan dosa menghancurkan merusak hidupku. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku hancurkan semua dosa. Aku tinggalkan dosa. Aku buang dosa dalam kehidupanku. Aku mau hidup yang baik, yang benar seperti Simeon. Aku mau hidup punya iman seperti Abraham. Berkata-kata pada Tuhan, selesaikan dulu masalah saudara. Tuhan pasti selaraskan saudara dengan firman Tuhan. Tuhan, Kau berjanji dan aku percaya Kau menggenapi janji-Mu. Ini berita penggenapan janji Tuhan. Sekalipun ribuan tahun tetap bisa digenapi. Katakan aku percaya hari ini penggenapan janji-Mu. Hari penggenapan janji-Mu untuk kesehatan, untuk rumah tangga pernikahan, untuk keturunan, untuk pasangan hidup, untuk kelompok untuk studi atau pekerjaan, untuk keuangan saudara, masalah utang saudara, untuk pelayanan atau apapun dalam hidup saudara. Tuhan, Hamba-Mu bawa setiap doa di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan saya firman-Mu. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Firman yang Kau ucapkan
tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadikan jadi dalam kehidupan setiap jemaat, jadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang di tempat ini, yang di bawah, yang di balkon, yang di ruangan yang lain, yang ikut online. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Kau genapi Tuhan, terjadi. Oh, Natal ini, Natal penggenapan janji. Natal ini, Natal terima penggenapan janji daripada Tuhan. Hilalapasa karalapasa, kesembuhan terjadi, doa-doa dijawab. Oh, yang untuk pasangan dapat pasangan terbaik, untuk anak yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, yang jalan buntu dibukakan jalan. Oh, yang berdoa untuk mujizat, mengalami mujizat itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, dalam nama Tuhan terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima saat ini. Kami tahu sesuatu yang luar biasa sudah kau kerjakan, sudah kau berikan. Jangan ada yang terlewatkan satupun Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu, pelayan Tuhan semua mengalami. Engkau berikan iman, Engkau berikan jalan tuntunan kehidupannya. Sejak saat ini hidup dalam perkenanan, hidup dalam penggenapan, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam terang, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.